fisik. Ya, Evan, perhatikan diri sendiri. Jadi ada yang kurang, tolong diperbaiki. Ketika Ibu kata dia memperhatikan diri sendiri, salah satunya kerapian. Ketika baju kasih masuk di dalam celana atau rok itu rasanya seperti apa? Hati kalian pasti yang pertama itu tambah cantik, tambah ganteng. Ya toh? Ya, kalau kita rapi. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan awali dengan doa untuk meminta Tuhan memberkati kita di dalam pertemuan kita hari ini. Dan meminta yang bertugas untuk maju ke depan. Kita belajar hati dan hormat kepada Bapa di surga. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk nafas hidup yang Engkau beri. Terima kasih untuk iman dan hati yang terpaut kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Putra Tunggalmu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saling berhadapan. Saling berhadapan. Memberikan senyuman yang terbaik kepada teman. Tandanya ada sukacita untuk terima pelajaran. Ya, Aurelia kamu minta bantu orang supaya ada bisa senyum. Ya, Debbie, ya, jangan senyum-senyum paksa, tapi ungkapkan rasa sukacita itu yang senyum. Sudah, ya, ada yang sudah tahu. Ya, balik ke depan. Ya. Senyuman itu adalah bagian dari ungkapan syukur. Ya, ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah buat yang terbaik, kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Salah satunya itu hanya dengan ungkapan yang senyum, tersenyum. Sudah sukacitanya itu sudah ada, kita sudah ungkapkan lewat senyuman itu, kita sudah puji Tuhan. Baik. Hari ini kita akan mulai materi kita. Bab pertama tentang hidup beriman. Tapi sebelum masuk di materi ini, Ibu tanya dulu. Kamu sudah lewati pelajaran atau materi dari kelas 7. Siapa yang masih ingat pelajaran kelas 7? Atau materi kelas 7 yang kamu ingat? Ya, silakan. Ibadah sejati. Ibadah yang sejati. Ada lagi? Ibadah yang sejati itu bagian dari iman. Ya, beribadah. Ada lagi selain ibadah yang sejati? Sikap solidaritas. Ya, Solidaritas. solidaritas itu bukan hanya rasa simpati, tapi harus Empati. Kita rasa kasihan, teman ada sakit, tapi kita harus pergi menuju itu yang namanya solidaritas. Satu lagi selain itu, pelajaran semester genap kelas 7 selain solidaritas, hati nurani. Ya, ungkapan iman. Ya, ungkapan iman. Baik, itu Ibu mengulangi materi di semester ganjil dan genap di kelas 7. Ya, hari ini kita belajar tentang hidup beriman. Tapi sebelumnya itu kita menyanyi satu lagu dulu untuk buat semangat belajar. Nah, coba diri semua. Boleh kita gerakan. Ikuti gerakan, ya. Saya senang menjadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku
tiga. Perhatikan baik-baik, ada 3 dasar firman. Yang pertama itu di dalam kitab Ibrani 11 ayat 1. Ya, 11 ayat 1. Terus yang kedua itu kitab Yakobus. Ya, Yakobus 2:17 dan 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Ibu minta baca salah satu kitab. Kitab Ibrani 11 ayat 1. Bunyi firman bilang apa? Coba. Bunyi firman Tuhan Ibrani 11 ayat 1. Coba sama-sama. Tidak ada segala sesuatu yang diharapkan dan tidak ada segala sesuatu yang tidak. Ya, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Siapa yang sudah pernah lihat Tuhan Yesus? Yang sudah pernah lihat Tuhan Yesus? Tidak ada toh? Iya. Nah, hanya berdasarkan iman. Jadi sesuatu yang kita tidak lihat, tetapi kita imani, itu yang namanya iman. Ya. Jadi dasar firman yang menguatkan kita tentang iman, salah satu yang telah kalian baca, Ibrani 11 ayat 1. Ya, di sini ada 4 gambar. Ya, 4 gambar. Coba perhatikan baik-baik. Gambar yang pertama ke Eben. Coba itu Eben ketika mengamati itu gambar tentang apa? Ada lihat apa situ? Ya, perahu. Betul sekali. Gambar pertama itu perahu. Terus gambar yang kedua ada memanjang itu. Selain Eben, Dedi ini. Tuhan Yesus Tuhan Yesus ada buat apa? memberkati. Ya, Tuhan Yesus ada sebentar angkat tangan di seseorang memberkati. Terus gambar ketiga. Menyembuhkan seorang anak. Ya, gambar yang ini menyembuhkan seorang anak. Yang keempat, ya, selain itu Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Romawi di Kapernaum. ya, tadi sudah sebutkan Dedi tentang Abraham. Ya, Abraham, Isa Abraham. Ya, jadi itu 4 gambar yang menuntun kita untuk masuk dalam pelajaran hidup beriman. Ya, dari pelajaran hidup beriman ini ada tujuan akhir kita belajar pelajaran ini. Ada 4 tujuan. Kalian ketika belajar pelajaran ini harus mampu. Yang pertama, memahami makna hidup beriman. Tadi salah satu kalian sudah sebutkan dalam kitab Ibrani 11 ayat 1. Nah, itu makna iman salah satunya itu. Terus tujuan yang kedua adalah memahami perilaku iman. Ya. Jadi iman itu harus tunjukkan lewat sikap perilaku. Terus yang ketiga, tujuan yang ketiga itu nanti sebentar diskusi kalian akan menggali informasi tentang dampak hidup beriman. Ketika kita beriman kepada Tuhan, dia punya dampaknya itu apa? Nanti kita belajar dalam pelajaran ini atau materi ini. Terus yang berikut, setelah mempelajari materi ini, kalian mampu menjelaskan makna hidup beriman dan bagaimana memelihara iman. Itu tujuan yang keempat. Terus yang kelima, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat memahami cara hidup beriman dalam
misalnya ke sekolah minggu, itu salah satu tindakannya sebagai orang beriman. Tapi nanti dalam pelajaran ini kita banyak belajar lagi tentang hidup beriman, ya, hidup beriman. Jadi ibu kasih bayangan tentang hidup beriman seperti apa. Jadi dalam pelajaran ini kita akan belajar mengenai hidup beriman dan bagaimana kita memelihara iman dalam hidup kita. Dan juga kita sebagai remaja Kristen, kita harus hidup sebagai orang beriman. Dampak nyata yang harus kita lakukan. Ya, karena apa? Karena Tuhan Yesus itu sudah lahir, bangkit, sampai mati di atas kayu salib hanya untuk dosa-dosa kita. Apa yang menjadi balasan kita kepada Tuhan? Tidak ada balasan, hanya lewat doa. Ya, mengucap syukur, lewat mengimani atau percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus mengungkapkan iman kita melalui tindakan nyata. Ya, tindakan nyata. Ya. Baik, Ibu minta coba deh kalau ada bunga yang ada di sana. Ya. Ibu akan memberikan contoh bagaimana kita pelihara iman itu dengan baik. Ya. Ibu kasih satu contoh, ini bunga. Nah, bunga ini dia bisa tumbuh subur, menghasilkan daun yang hijau, bunga yang indah dengan cara apa? Ya, dengan cara apa? Ini bunga bisa tumbuh dengan subur. Nah, salah satunya selain siram apa? Pupuk. Ya, harus pelihara. Ada yang bisa kasih pupuk. Ya, siram, pupuk sehingga tumbuh-tumbuhan itu bisa bertumbuh subur. Ya, sama dengan kita punya iman. Iman itu bisa bertumbuh subur, harus kita rawat atau pelihara dengan baik. Ya, pelihara dengan baik. Dengan cara apa? Kita rajin berdoa, rajin baca firman, rajin beribadah. Ya, beribadah. Nah, jadi itu bagian dari memelihara iman. Ya, baik. Kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Ibu bagi dalam tiga kelompok, tapi kelompok itu akan diberi nama nabi. Yang pertama diberi nama Musa. Tadi Nabi Nuh, ya. Kelompok satu adalah Nabi Nuh. Kelompok dua Daniel. Kelompok tiga Adam. Tiga kelompok itu berdasarkan nama nabi. Ya, tapi dalam diskusi kalian sebelumnya perhatikan atau mengikuti cerita pendek ini, baru kalian diskusi bersama-sama. Dalam diskusi itu akan membuat pertanyaan terus menjawab sendiri. Duduk dalam bentuk kelompok. Ya, kelompok ya Nuh di sebelah kiri itu, kelompok Daniel di tengah. Tuhan berfirman, Abraham, aku ingin kau meninggalkan Haran dan pergi ke negeri lain. Tuhan tidak memberitahu Abraham kemana ia harus pergi. Percayalah kepadaku, kata Tuhan.
maka keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Mana mungkin, pikir Abraham. Sebab Sarah istrinya sudah terlalu tua untuk beranak. Percayalah kepadaku, kata Tuhan. Oh? Oh? Pergilah kemana ku perintahkan, kata Tuhan. Maka keturunanmu akan menjadi lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Percayalah kepadaku. Abraham pun percaya kepada Tuhan. Dibawanya Sarah, keponakannya yang bernama Lot, dan semua harta benda milik mereka. Abraham pergi mengikuti perintah Tuhan ke sebuah negeri bernama Kanaan. Setibanya di sana, Abraham berkemah di Syichem. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu, kata Tuhan. Abraham membangun sebuah mezbah untuk Tuhan di sana. Mengelilingi negeri perjanjian Tuhan itu. Betapa senang hatinya telah mempercayai Tuhan. Maka dibangunnya sebuah mezbah lagi untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas semua janjinya. Baik. Dari apa yang telah kalian amati, apa yang telah kalian baca, terus kalian simak, Ibu minta kalian akan diskusikan dalam bentuk kelompok. Ada 3 pertanyaan yang Ibu berikan, tetapi Ibu minta kalian kembangkan lewat menambah pertanyaan lalu menjawab sendiri. Kelompok mana yang menambahkan pertanyaan lalu menjawab, nilainya akan lebih dari yang tidak menambahkan pertanyaan atau menjawab. Jadi pertanyaan yang akan kalian diskusikan ini ya, yang pertama, baca Kitab 11 ayat 1
Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Tadi cerita tadi itu dalam kitab Kejadian. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Setelah kalian baca dan menyimak cerita tadi, kalian jelaskan cara memelihara iman yang dilakukan Abraham. Cara memelihara iman yang dilakukan Abraham. Terus yang kedua, jelaskan arti memelihara iman. Jelaskan arti memelihara iman. Terus pertanyaan yang ketiga, apakah kamu memahami artinya memiliki iman kepada Yesus Kristus? Perasaan dan kesan apa yang kamu dapatkan dari pelajaran ini? Itu 3 pertanyaan yang Ibu berikan. Tapi kalian tolong kembangkan dengan membuat pertanyaan sendiri lalu menjawab. Ya, silakan Ibu kasih waktu 30 menit untuk kalian diskusi. Atau terlalu lama ya, 20 atau 15 menit. Silakan.
Ya, Saya minta izin angkat tas. ya, bisa. Yang presentasi. Baik, semua arahkan perhatian ke depan. Perwakilan dari tiap kelompok. Seperti semuanya waktu durasi waktu 20 menit sudah selesai mengerjakan tugas yang diberikan. Ya, kita mulai dari kelompok penuh. Perwakilan. Silakan maju. Silakan. Bisa menyimak apa yang kalian presentasikan. Bacalah kitab Ibrani 11 ayat 1, Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, dan jelaskan cara memelihara iman yang dilakukan Abraham. Jawaban: menaati perintah Tuhan Yesus dan selalu bersyukur. Ya, jawabannya menaati perintah Tuhan dan selalu bersyukur. Ya, kita lanjut ke soal kedua. Sebentar baru ada usul saran atau tanggapan dari teman lain, silakan. Nomor 2, jelaskan arti memelihara iman. Jawaban: selalu berdoa, sabar, dan tabah. Ya, berdoa, sabar, dan tabah. Itu cara memelihara iman menurut kelompok Nuh. Ya. Yang ketiga, apakah kamu memahami arti memiliki iman kepada Yesus Kristus? Perasaan dan kesan apa yang kamu dapatkan dari pelajaran ini? Jawaban: senang, bahagia, dan bersyukur. Ya. Senang, bahagia, dan bersyukur. Alasannya kenapa bersyukur atau bahagia? Alasannya apa? Karena Abraham menaati perintah Yesus. Ya, Abraham menaati perintah Tuhan. Ya, itu jawaban dari kelompok Nuh. Atau ada teman yang mau menambahkan, silakan. Pas. Ya, lanjut lagi, masih ada soal, silakan. Nomor 4, mengapa Abraham menjadi bapak segala bangsa? Jawaban: karena Abraham selalu menaati perintah Tuhan Yesus dan selalu bersyukur. Ya, lanjut. 5, apa arti hidup beriman dalam perjanjian lama? Ya, Berpegang teguh pada keyakinan manusia. ya, berpegang teguh pada keyakinan. Ya. 6, apa ciri-ciri memelihara iman? Jawaban: tetap menghormati norma sosial masyarakat. 2, menerima keterbatasannya sebagai manusia. 3, tetap setia apapun keadaannya. Ya. Sudah. Nomor 7,